بالهداية إلى سبيل الرشد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأمجد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para guru, para orang tua, bil khusus sahibul ma'had, sahibul musibah, Hafizillah, mukarram wal muhtaram, Kiai Haji Sutisna beserta seluruh keluarga, seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa sama-sama hadir di malam ketujuh dari wafatnya Ibunda Ibu Hajjah Inah binti Haji Arwani. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah di alam barzahnya ditempatkan di tempat yang mulia, diterima segala amal ibadahnya. Dan malam ini kita berkumpul tidak lain, kita berkumpul sama-sama bertawassul memohon kepada Allah sebagaimana tadi doa sudah dipanjatkan. Kita meminta kepada Allah almarhumah dilimpahi segala rahmat dan ampunan, keluar dari dunia yang lega ke dalam kubur yang sempit. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Faha nahnu ji'naka ya Allah syufa'ala. Kita datang memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada almarhumah. Apa yang kita lakukan ini, kita yakin dan kita percaya memberikan dampak yang positif bagi almarhumah di alam barzah dan juga siapa saja yang meninggalkan kita, meninggalkan alam ini. Kita yang masih hidup, kewajiban kita, keharusan kita yang hidup ini mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Dalam pergaulan sehari-hari kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, segala kebaikan kepada orang yang kita jumpai, muamalah, muasyarah. Tapi ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, kewajiban kita lah mendoakan mereka. Ini kita pertegas karena belakangan ini kita seringkali mendapatkan informasi, pengetahuan dari banyak pihak. Karena memang dunia sekarang ini ada di dalam genggaman kita. Kalau dulu orang mendapatkan informasi ilmu itu hanya lewat guru-guru mereka, hari ini guru kita semakin nggak jelas. Banyak orang yang hari ini nggak paham agama, tapi seolah-olah lebih paham agama, hanya gara-gara sering buka YouTube atau nanya sama Mbak Google. Akibatnya mereka tidak bisa menyaring mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah, karena informasi yang mereka terima. Belum lagi gencarnya dakwah mereka yang sangat keras, yang menuding apa yang kita lakukan malam ini sebagai sebuah kelakuan bid'atun munkaratun la aslalaha, kata mereka. Bid'ah yang munkaroh, yang tidak punya landasan hukum, karena Nabi nggak ngerjain. Selalu aja alasannya Nabi nggak ngerjain. Nah, kalau Nabi mah meninggal Pak,
Nabi wafat, sahabat nggak ada yang tahlilan, ya, Nabi nggak perlu ditahlilin lagi. Nah buat kita orang-orang yang telah ada di alam barzah itu, kata Nabi, mal mayyit illa kal gharithil mughawwith. Tidaklah seorang yang mati itu kecuali persis bagaikan orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Pertolongan yang bisa kita buat adalah dengan membacakan atau memohonkan doa, memanjatkan doa. Dan itu kita yakin, kita percaya. Perdebatan di kalangan ulama terkait persoalan membaca Al-Quran itu sampai atau tidak memang iya. Tapi kalau bicara doa, tidak ada satu ulama pun yang menyatakan doa tidak memberikan dampak manfaat bagi siapapun yang didoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan Al-Qur'an yang bicara. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Jelas nggak perlu tafsir yang dalam-dalam kayak begitu, sudah ketemu sharih ayatnya, bukan ayat yang muawwal, itu ayat yang sharih sekali. Maka selalu saya katakan dalam forum semacam ini ada dua manfaat besar. Kenapa kita pelihara tradisi ini? Karena ada dua manfaat besar. Yang pertama, manfaat buat orang yang kita doakan malam ini, yang telah meninggal dunia. Malam ini kita mendoakan Ibu Hajah Ina. Besok mungkin giliran kita yang sesungguhnya sangat membutuhkan doa itu. Yakin dan percaya ini memberikan manfaat. Kalau masih tetap ada yang menyatakan tidak, itu kembali kepada dia. Saya dalam pergaulan sehari-hari sering kali ketemu dengan orang-orang yang begini. Jawaban saya standar saja dengan jawaban yang sederhana, bukan dengan jawaban ilmiah, tapi dengan jawaban seloroh saja. Bahwa apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi almarhumah. Kalau mereka nggak percaya, ya sudah. Saya katakan nggak usah pusing apa yang kami lakukan. Saya jamin besok kalau ente mati, saya nggak akan doain. Tenang aja. Ente bilang nggak sampai, ya sudah. Jadi saya doain bukan doain ente, jadi ente nggak usah pusing. Dan doain yang mau didoain. Yang nggak mau didoain, ya sudah. Kita kan nggak maksa. Itu manfaat untuk almarhumah malam ini. Lebih-lebih almarhumah telah berhasil mencetak kadernya, anak-anaknya, anak yang soleh. Ini menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti. Umurnya hampir menjelang 100. Orang Islam itu kalau umurnya di atas 60, 70, berada di dalam kesalehannya, itu sudah termasuk min auliyaillah sebenarnya. Makanya hati-hati sama orang tua. Orang-orang tua itu kalau umurnya sampai lanjut dan istiqomah dengan kesalehannya, itu masuk kategori aulia sebenarnya. Sebaliknya kalau udah tua masih bader aja, ribet dah ngurusnya ini. Dinasihatin sama ustadz yang baru jebolan pondok, dia bilang anak baru kemarin tahu apa. Dia ngakunya pengalamannya tinggian dia, udah banyakan dia makan asam garamnya, ya udah pasti orang jatuaan. Mending nggak nyadar juga lu umur jatuaan, berarti kan dosanya banyakan. Ngitungnya asam garam doang, kita ngitung dosa. Masya Allah. Dan yang begini hanya mempan dengan doa, tidak lagi dengan perdebatan. Saya yakin dan percaya kita bisa menyaksikan kehadiran bapak-bapak semua dari beliau wafat sampai malam ini. Orang yang hadir tidak ada yang dipaksa, datang dengan senang hati,
Ini menunjukkan beliau min ahlil khair. Amin. Amin. Yang kedua, manfaat buat kita yang hadir pada malam hari ini dan pada momentum-momentum yang sama, itu selalu sesungguhnya menjadi iktibar bagi kita, manfaat bagi kita yang masih hidup. Manfaat yang pertama adalah meyakinkan kepada diri kita bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Sampai-sampai Al-Quran menyebutnya dengan sebutan al-yakin di dalam salah satu ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, tauhidkanlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Di ayat itu Allah menyebut al-yakin. Di tafsir manapun Bapak boleh bongkar al-yakin di ayat ini, hatta ya'tiyakal yakin ay hatta ya'tiyakal maut. Kenapa maut disebut yakin? Karena dia perkara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa mati adalah sebuah kepastian. Gak ada orang bisa bertahan hidup terus menerus. Semua kita punya jatah. Ajal, masa hidup kita, tenggang waktu kita, ya Allah berikan kesempatan kita hidup. Karena dia sesuatu yang pasti, maka siapapun tidak bisa menghindar. Walaupun sebenarnya kita mengupayakan pengen lari. Ini ada di sini rumahnya kagak ada yang mau mati nih orang. Saking takutnya mati kemarin, dibang ditakut-takutin sama corona aja pada kagak gerak. Bener. Itu kan muaranya cuma satu, takut mati sebenarnya. Orang mau alasan apapun boleh aja, tapi faktanya cuma satu, takut mati. Sampai sholat Jumat libur. Entah apa. Takut mati. Ada yang bantai, bukan takut mati Ustaz. Masalahnya kalau ada salah satu yang kena di keluarga kita, itu ngerepot semuanya. Jadi ini mengkhawatirkan. Jadi bukan masalah takut matinya, repotnya itu loh. Kenapa juga takut? Saya bilang, mama repot, emang hidup ini repot kok. Ya nggak repot nanti di surga. Mau ada corona, mau kagak ada corona, repot kan tetap ada. Yang pasti mah kenapa dia juga takut ketularan? Dia takut mati juga. Gitu aja sebenarnya. Iya, intinya mah itu, takut mati. Apakah yang model kayak begitu salah? Enggak salah, itu naluri kemanusiaan. Orang normal semua takut mati. Yang nggak takut mati orang udah nggak normal. Orang putus asa nyari mati, orang nggak normal. Preman udah nggak tahu masa depannya, berani banget dia mau mati itu. Kan orang-orang yang normal nggak ada pakai nyari mati, nyantai bener ya. Dan itu disebut di Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kau mau lari, farra yafir, kau ingin lari darinya, dia yang akan mendatangi kamu. Dia bilang sampai kita, mati yang kau hendak menghindar. Semua kita pengen kalau bisa nggak mati-mati. Dan itu berlaku bukan cuma buat orang yang hidupnya kaya, orang susah aja kagak mau mati. Kan doanya sama, asal doa selalu minta panjang umur, berarti kan kagak mau mati. Dan yang minta panjang umur itu nggak melulu orang yang hidupnya senang, yang hidupnya susah aja masih minta panjang umur. Padahal resikonya kalau diterima doanya kan kebelangsangnya makin lama. Hidup ngontrak. Zaman kayak begini nyari makan aja susah. Tapi kalau dia doa selalu nggak hilang, misalnya panjangkan umur saya. Coba kalau diterima. Kasih 200 tahun umur, emang gak capek ngontrak 200 tahun? Capek juga. Iya. Saking kagak mau mati, orang lupa dengan resikonya, resiko hidup ini. Padahal Nabi kita berlindung kepada Allah min ardalil umur, dari umur yang membuat manusia menjadi payah,
Kalau kita nggak peduli, pokoknya asal panjang umur aja. Belum lagi risiko pergaulan. Kalau kepanjangan umur kita, repot. Coba dikasih umur 200 tahun kita. Mau kongkoh sama siapa? Temen lu pada mati semua. Nganggung sendiri aja. Saking kagak mau mati, tetap aja minta panjang. Yang tua juga begitu, yang muda sama, yang kaya sama, yang miskin sama, sama-sama kagak mau mati. Sakit itu buru-buru berobat, kenapa? Kagak mau mati. Saking kagak mau mati, meriang aja langsung cari obat supaya jangan mati. Sakitnya berat, jual sawah, berobat supaya jangan mati. Nggak sembuh di Indonesia, berangkat berobat ke Saint Elizabeth di Singapura, berobat supaya jangan mati. Kadang yang sakit belum mati, dokternya mati duluan. Saya punya guru itu merokoknya kuat sekali. Kalau ngajar itu udah kayak kereta tuh rokok. Begitu sakit kata dokter supaya berhenti ngerokok. Dapat 3 bulan dia balik lagi, dokternya mati. Dia ngerokok lagi. Dokternya kan ngerokok mati duluan, tanya. Mau ngerokok aja lagi, ngerokok lagi. Umur itu rahasianya Allah. Tapi pasti ada batasnya, itulah yang disebut dengan kematian. Dan kita nggak perlu takut sebenarnya dengan mati. Cuma masalahnya bagaimana kita harus mati itu. Ini yang jadi masalah. Bahwa dia pasti iya. Maka itu kita harus melakukan upaya yang disebut dengan istiqdad liyaumil ma'ad. Ini andaikan kita udah yakin banget nih, begitu mati kita akan masuk surga dengan segala fasilitasnya. Begitu mati di alam barzah kita termasuk orang yang min ahlul khair, pasti dapat fasilitas miniatur surga di alam barzah. Setelah kiamat nanti bakal dijamin masuk surga. Atau ngapain lama-lama kita hidup di dunia, mau makan aja keringetan. Di sono kita mau ngapain aja dilayanin, ngapain capek-capek di sini. Masalahnya kita belum yakin banget nih begitu mati bakal selamat apa kagak. Kenapa? Nyadar dosanya kebanyakan. Itu masalah. Makanya ulama selalu ngasih arahan, upayakan ilzam nafsah, lazimkan dirimu dengan amalan yang dimana kau tidak mati dalam kondisi itu harus dilakukan. Ini terkait dengan sabda Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kondisi hidupnya bagaimana. Ini secara aglabiah. Dan seseorang akan dibangkitkan nanti sesuai dengan bagaimana dia matinya. Jadi mati kita itu sangat terkait dengan kelakuan kita sehari-hari. Itu yang paling penting sekarang menjadi proyek besar hidup kita. Melakukan penataan ulang terhadap fisik kehidupan dan amaliyah kita, agar kita bisa mengakhiri hidup kita dalam sebutan agama, yaitu dengan sebutan husnul khotimah. Itu kita yang paling manis sesungguhnya kita mau. Dan semua kita nggak punya jaminan itu. Bahkan kita disuruh selalu prihatin. Makanya doanya itu kita selalu minta, ya Allah jadikanlah akhir umurku itu kebaikan. Kebaikan menjadi akhir dari umurku. Karena poinnya di situ, kehidupan yang kita jalani sekarang. Apalagi kalau kita tarik dengan sabda Nabi, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dira.
fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi Allah, kata Nabi, sungguh ada di antara kamu orang yang amalannya adalah amalan ahli sorga. Dari masih muda kerjaannya baik, soleh dia, taat ibadah, orang baik, sehingga seolah-olah antara dia dengan sorga itu tidak ada jarak lagi kecuali satu hasta. Jadi maksud adalah kematian. Ini orang ukuran kita mati sorga ini orang. Saking baiknya dia. Tetapi apa kata Nabi? Mesti hati-hati kita. Fayasbiqu alaihil kitab. Telah terdahulu ketetapan dari Allah. Ketetapan dimaksud dalam hadis ini adalah ketika umur kita 4 bulan itu diinstal apa yang ada lohil mahfud ke dalam diri kita pada saat umur kita 4 bulan di kandungan ibu kita. Syaqiyun am sa'idun itu. Dan kita nggak tahu ini, kita ini termasuk syaqiyun atau sa'idunnya di akhirnya kita nggak tahu. Yang Nabi katakan, orang ada yang amalannya amalan ahli sorga, tapi ternyata catatannya dia termasuk ahli neraka. Ujungnya yang malu bi amali ahli nar, dia akan mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Fayadkhuluha, ujungnya dia akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Umur dari saat 15 tahun sampai 60 tahun dia soleh, tapi di akhir hayatnya dia ingkar. Itu bisa saja terjadi. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar fayasbiqu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada orang yang kerjaannya ahli neraka dari masih muda, dari masih kecil, nggak ada baiknya tuh orang. Kalau bahasa kita mah udah apa ya, sableng itu orang itu, sehingga tetangganya bilang nih mah ya orang itu mati langsung disawatkan neraka ini urusannya, jeblok udah langsung neraka ini. Orang ada benernya kerjaannya, tapi siapa tahu ternyata catatannya dia min ahlil jannah. Di akhir hidupnya banyak malu dia amali ahlil jannah, dia mengerjakan pekerjaan ahli sorga. Kalau dia ahli maksiat dia bisa bertobat, kalau dia kafir dia bisa masuk Islam. Fayadkhuluha, ujungnya dia tetap menjadi ahli surga. Ini rahasia Allah yang kita nggak tahu. Dari riwayat ini para ulama ngambil istinbat hukum. Al-Imam Al-Habib Umar bin Rahman Al-Attas ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa boleh jadi yang dimaksud dengan sabda Nabi ini, orang-orang itu sangat mungkin ketika melakukan perbuatan baik, yang paling mungkin bagi dia adalah mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, dan bisa saja mengakhiri hidupnya dengan keburukan, walaupun ini termasuk yang jarang. Dan sebaliknya, orang-orang yang jahat akan mengakhiri hidupnya dengan kejahatan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengakhiri hidupnya dengan baik, walaupun itu jarang terjadi. Artinya beliau mengambil itibar, kalau ada orang lompat dari lantai 8 sebuah bangunan, kira-kira lebih mungkin mati atau mungkin hidup itu? Lompat dari lantai 8, kemungkinan matinya lebih dekat. Tapi bisa jadi nggak mati, bisa nggak? Bisa, walaupun jarang. Sebaliknya, orang jatuh dari tempat tidur, kemungkinan mati apa hidup? Hidup, tapi bisa saja jatuh di tempat tidur mati, bisa. Makanya ini kemudian ada ulama lain mengatakan ini persoalan khauf dan roja sebenarnya. Jadi buat kita yang memang sudah baik, jangan terlalu yakin bahwa kita akhir hidup kita bakal baik. Walaupun sangat mungkin menjadi baik karena awalnya memang sudah baik. Walaupun jarang terjadi orang soleh mati dengan keburukan, sama seperti orang yang jahat mati dalam kebaikan. Bisa saja terjadi walaupun itu jarang.
Maka dalam kitab Al-Minhajus Tsaniyah itu jelaskan antara dua orang adik kakak, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Malah yang ahli ibadah ujungnya masuk neraka, yang ahli maksiat masuk surga. Maka itu kita yang harus kita perhatikan diri kita. Ini hari ini kita lebih banyak prihatin urusan orang lain. Mohon maaf, kadang-kala kita sok tahu urusan negara aja, bukan urusan kita pada sok tahu. Pusing urusan negara, padahal negara udah ada yang ngurus, ada yang gaji. Kita digaji kakak apa pusingnya, duduk keliling. Ngapain? Pikirin diri kita ini mau bagaimana? Jangan dihabiskan masa kita itu hal-hal yang sia-sia. Amal kita bagaimana? Kalau udah baik, jangan puas. Karena dari hadis yang Nabi sampaikan tadi, orang yang udah baik bisa saja mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Dan yang udah buruk jangan putus asa, tetap rojaknya dikedepankan. Jadi kalau yang udah baik harus tempelkan sifat khaufnya, sementara yang sudah terlanjur ahli maksiat harus ambil rojaknya. Makanya itu ketika Nabi sampaikan bahwa layyadkhula ahadukumul jannata bi'amali, tidak akan ada seorang pun dari kalian masuk surga dengan sebab amalnya. Maka sahabat saat itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidakkah kau juga demikian? Wala ana, termasuk aku juga. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Rahmat Allah lah yang akan menuntun kita pada kebaikan. Bahkan surga itu buat kita jatah, bukan karena wajib Allah masukkan kita ke surga, tapi berkat rahmat Allah lah kita bisa mendapatkan surga. Makanya udah terlanjur baik jangan merasa baik. Terus lakukan kebaikan tanpa pernah merasa bosan, dan jangan pernah merasa cukup. Ini mentang-mentang dari muda udah nyantri, pulang dari pondok kemudian jadi ustaz, jadi kiai, sampai umur 60 tahun gue masih jadi kiai. Dia bilang amal gue udah cukup, kayaknya udah bener banget sih gue mah. Padahal siapa yang tahu diterima pak agama, nggak boleh puas. Akhirnya dia bilang sekali-kali gue bikin dosa lah. Orang sholat 2 rakaat aja qobliyah subuh baca khairun minad dunya wa ma fiha. Itu udah 60 tahun gue sholat qobliyah subuh. Wah, ini bikin dosa sekali main sama jablay, belum tekor. Akhirnya iseng-isengnya main, jeblok bener. Ingkar sama kewajiban, ya kufur. Jadi udah baik jangan puas dengan kebaikan. Yang udah terlanjur salah dari masih muda, belum terlambat untuk memperbaiki diri. Jangan ada istilah lah kelanjuran dah gua mah. Ilau kan orang kayak gua bakal masuk surga, jauh banget romannya. Ya bener kayak gitu mah. Bakal bener itu. Benernya bukan dari dosa yang udah lalu, benernya dari ucapan dia itu. Kenapa? Dia berarti berburuk sangka kepada Allah. Orang yang berburuk sangka kepada Allah, dosanya lebih besar dari dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Tahu betul? Makanya nggak ada yang terlambat, preman mau tatonya selebar jagat juga nggak ada masalah. Tobat saja, baik saja, baikin hidup kita. Kita akhiri dengan husnul khotimah, insyaallah. Amin. Nah kemudian momentum hidup kita ini nggak bisa kita abaikan. Kita lewati hari-hari kita tanpa manfaat. Sekali lagi, karena ini bicara jatah dan kita tidak tahu. Tidak tahu kita bakal kapan kita akan mati. Kita masih ketemu lebaran tahun ini. Gak ada yang tahu tahun lebaran tahun depan kita masih bisa lebaran atau tidak. Artinya jangan menunda-nunda kebaikan. Dan orang yang ketika meninggal dunia itu selalu disertai dengan penyesalan. Allah kasih informasi sama kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Dari ayat ini Allah kasih informasi sama kita bahwa setiap orang yang mati selalu meminta dan merintih untuk ditunda kematiannya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Coba tunda masaku, ajalku untuk waktu yang sebentar saja. Maksudnya jangan mati sekarang, mundurin sebulan, enggak sebulan seminggu enggak sehari dah, sehari enggak 1 jam deh. Mau ngapain kita dimundurin? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Saya mau sedekah dan saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang soleh. Kemarin nggak nyapa masjid musola, saya mau masuk masjid dulu bentar, kasih waktu saya. Wah ya nggak bisa kata mereka. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan. Kalau dengan menggunakan gramatikal bahasa Arab itu lang itu kan udah nafinya lil mustaqbal itu. Tidak akan ditangguhkan. Maka itu Imamuna wa qudwatuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah menandungkan syairnya tentang kehidupan kita ini. Tujuannya supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup. Wah, udah nih. Terus belum lanjut. Beliau menyanyikan 3 buah bait syair yang bisa kita ambil faidahnya dari syair beliau ini. Di mana beliau mengatakan idza asyamru'un sittina aman fa nisful umri tamhaquhul layali wa nisfun nisfi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min shimali wa baqin nisfi asqamun wa hammun wa syuglun bil makasibi wal iyal. Idza asyamru'un sittina aman, apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun. Sebuah pengibaratan standar oleh Imam Syafi'i, karena Nabi mengatakan umur umatku itu kisarannya baina sittin wa sab'in, kisaran 60-70. Kata Imam Syafi'i, apabila seseorang diberikan jatah hidup 60 tahun, maka pastikan fanisful umri tamhaquhul layali, separuh hidupnya, separuh umurnya itu dihabiskan dengan malam-malamnya. Karena masa hidup kita itu 2, malam dan siang. Kalau bicara malam dan siang, Al-Quran memberikan penjelasan wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Malam itu untuk kita gunakan istirahat, siang kita gunakan untuk mencari penghidupan. Dengan kata lain, apabila umur kita dikasih oleh Allah 60 tahun, umur yang produktif itu hanya 30. Sisanya kita gunakan buat istirahat, buat tidur. Bicara malam itu tidur. Bahkan Pak, orang kelas kayak kita ini tidurnya nggak nunggu malam. Masih sore aja tahlilan udah tidur. Dan kalau pakai niat tidur lagi, niat sembahyang aja tidur. Sembahyang Jumat, kayaknya khusyuk banget dengan khotib. Kata khotib mah khotbahnya didengerin. Anda jamin sambil nunduk. Pas dia baca barokallah langsung jelungat begini, ilangnya heces. Pertama tidur itu orang tadi, saking banyaknya tidur. Jadi maksudnya kalau umur kita ini 60 tahun, kita paling bisa memaksimalkan umur kita itu yang 30, yang separuhnya habis hanya untuk tidur. Terus apakah separuh umur kita bisa kita maksimalkan semua? Di bait yang kedua beliau katakan wa nisfun nisfi yadhhabu laysa yadri, separuh dari separuhnya berarti berapa itu? Saya nanya aja maksudnya supaya jangan fokus sama berkat. Umur 60, separuh habis hanya untuk tidur, berarti kan 30. Separuh dari 30 berapa? 15. Yang 15 ini yang seperempat umur kita, kata Imam Syafi'i, yadhabu laysa yadri,
umur kita hilang tanpa kita tahu kemana hilangnya. Maksudnya apa? Umur lewat begitu aja tanpa kita sadari, tahu-tahu udah tua aja kita. Artinya banyak kesia-siaan yang terjadi. Faktanya nyata. Belum ngapa-ngapain, udah mulu-udah lagi besok. Baru kemarin berkat mulu-udah masih kita bungkusan, masih ada samping rumah, udah Mi'raj. Mi'raj, udah Ramadan, Lebaran lagi aja, kreditan belum lunas dibayar. Lebaran lagi. Masya Allah. Itu umur kalau kita pakai ngaji romannya lama banget Pak. Tapi kalau dibuat kompo, Masya Allah. Begitu melihat jam 12, ngaji jam 8 ke jam 9, romannya udah tangeh melengeh. Jadi kalau kesia-siaan itu umur lewat itu begitu aja itu. Main catur aja, main catur dimindahin kain kecil begitu butuh 2 jam. Waduh, apa yang lawannya tangguh. 3 jam nggak beres itu, mindahin kain kecil segitu aja itu. Belum main gaplek, belum lagi mancing. Udah mancing, masalah husuk bang, husuk. Saking husuknya benang telur di ujung empang kelihatan. Saking husuknya. Kan benang telur kecil bener, saru sama air. Tapi kan memang kita husuk, kelihatan tuh benang telur di ujung empang. Ini jauh berbeda kalau dibuat ngaji. Disodorin. Kita beriwayat maulid Nabi suruh baca Barzanji, jadi geser lagi ke sebelah. Alasannya apa? Lu aja gua nggak pakai kacamata. Di depan mata itu rawi tulisannya gede-gede banget. Alasan nggak bawa kacamata nggak kelihatan, mancing dilihat telur. Makin busuk. Itu ya mulai saya di umur kita lewat begitu aja, sia-sia. Nih santri-santri yang masih pada muda-muda begini, ini yang tua yang ngomong ini, timbang nyesel doang sekarang. Coba dulu kita belajar bener-bener, menjadi ulama beneran kali. Masya Allah. Kalau boleh dibalikin lagi, ya udah kagak bisa. Dimanfaatkan, dimaksimalkan. Salah buatannya keburu tua. Awamil aja belum jalan, buru-buru alfiah, tapi lu nyeredeng. Makanya dikawinin, ya serba tanggung, jadi ustad kagak, ya dukun sembur. Nanggung. Ibarat mangga tuh mangga balak apa namanya? Mateng kagak tapi kuning. Alah, mau diapain? Ini mangga muda bisa buat makan ikan teri. Mangga balak mau begitu meribut mau diapain? Kenapa banyak sia-sia umur kita? Mondok 60 tahun, 6 tahun. Boro-boro. Kalau tidak maksimalkan sama kehidupan kita sekarang juga begitu. Kesia-siaan lebih banyak mengisi kehidupan kita. Nonton TV ngejedok itu berapa jam coba? Itu kalau kemarin juga acara dangdut itu di Indonesia itu dari jam 7:30 sampai 1:30 baru pengumuman doang. Itu aja udah. Rokok udah habis bungkus. Baru dijual Indomie lagi. Aduh. Itu kata Imam Syafi'i, yadhabu laysa yadri. Itu seperempat umur kita bisa dipastikan secara aglabiah, secara umum. Seperempat umur kita ini habis tanpa makna, kosong itu nanti. Tinggal berapa lagi? Tinggal berapa lagi? Tinggal seperempatnya lagi. Nah, ini yang lebih terakhir. Kata Imam Syafi'i, wabakin nisfi asqamun wahamun. Ternyata seperempatnya itu sisanya umur kita kemana habisnya? Asqam, sakit,
Kalau udah sakit Pak mau ngapain yang enak coba? Diajak ngaji, boro-boro sehat aja dia ngaji kagak enak. Entar dah gue mah kalau udah tua baru mau ibadah, udah tua baru mau ibadah. Ngambil wudhu aja udah kedinginan megang tiang. Gimana? Batuk aja megangan tiang udah sempoyongan. Nunggu tua. Jadi wabakin nisfi askom, seperempatnya hidup kita kan nggak sehat semua. Tadi mancing itu lagi sehat, main catur, main gaple lagi sehat. Kalau lagi sakit, ngejedok di rumah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada yang enak. Jangankan diajak ngaji, diajak ibadah, kawin kan enak banget kawin. Saking enaknya kawin, kita rata-rata pengen kawin lagi Pak. Saking enaknya tuh. Tapi kalau lagi sakit Pak, boro-boro kepikiran sama begituan. Tuh, kalau udah sakit semuanya hilang sudah kenikmatan dunia. Biar bini kita kayak bidadari, bolang mondar mandir depan kita. Udah nggak ngeh, udah berdoa. Lo kalau yang enak aja lo nggak enak kalau lagi sakit, apalagi diajak ibadah, udah jauhnya banget. Wahamun, ham, depresi, tekanan hidup, persoalan hidup yang bikin kita menjadi mongsang mangsing, uring-uringan. Itu kondisinya itu, kayak sekarang nih kondisi kayak begini ini. Waduh, mana butuh makan, mana keluar dibatasi. Ini itu kagak boleh. Ini kalau sampai bulan Juli nggak boleh keluar. Perusahaan pada gulung tikar, 30 juta tenaga kerja nganggur. 30 juta kali 3 orang, hampir mencapai 100 juta. Apa yang terjadi kemudian? Udah mulai empot-empotan ini orang sekarang ini, termasuk Ustaz. Ya kemarin masih ada ceramah, sekarang di cancel semua. Ya saya undangan saya kemarin 3 bulan lost, cancel semua, batal. Masya Allah. Jangankan urusan tabligh akbar, tahlilan libur kemarin. Jangan dikira nggak empot-empotan, kondisi ini termasuk wahamun. Tuh hidup kita isinya begitu. Wa syughlun bil makasibi wal iyali, dan umur kita juga habis dengan kesibukan kita untuk mengurus, mencari kehidupan dan mengurus rumah tangga. Kita sebagai bapak yang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, pergi beduk subuh, pulang beduk maghrib, sungsang sumpel jungkir balik, siang banting pulang, malam banting bini, habis umur kita. Bini kita di rumah kerjaannya emang enteng bapak kira? Bapak berangkat kerja, rumah piring pada jepah, pakaian kotor, siapa yang beresin? Dia lagi itu urusannya. Sampai anaknya pulang sekolah ngumpanin anak atu-atu, dari anak TK di semen mulutnya. Makan aja nggak cukup 1 jam, lari sono lari sini, emaknya ikut lari-larian. Masya Allah, sampai abangnya pulang piring belum dicuci, empohnya pulang lagi ngurusin apa beduk johor, belum ngapa-ngapain, ngurusin rumah tangga doang. Habis umur kita cuma bisa itu. Kapan coba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budunnya coba. Kalau kita nggak pintar-pintar mengambil momentum kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, maka hidup kita menjadi sia-sia, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa an umrihi fima afnah. Nanti di pada masa kaki kita belum bergeser, setiap orang tidak akan bergeser kakinya sampai selesai ditanya 4 perkara. Di antaranya wa an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan. Maka kalau kita bisa gunakan umur kita ini untuk kebaikan-kebaikan, insya Allah kita mudah menjawab pertanyaan itu, dan kita akan bergeser ke kanan, masuk pada kelompok ashabul yamin, yang akan digiring kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi